وانشق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Insyaallah pada kesempatan kita kali ini kita akan masuk di pembahasan yang sangat urgen karena kita butuhkan setiap kita, yaitu pembahasan tentang warisan. Setelah kita panjang lebar membahas tentang fikih muamalah berkaitan dengan jual beli, kita melanjutkan pembahasan tentang fikih yang berkaitan dengan warisan. Dan ilmu mempelajari warisan itu merupakan ilmu yang sangat bermanfaat. Dan itu nanti merupakan ilmu yang pertama kali dicabut oleh Allah Ta'ala. Disebutkan dalam sebuah riwayat dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Syekh Ahmad Syakir, yaitu dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma secara marfu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al ilmu thalathatun, ilmu itu hanya ada 3, wa ma siwa dzalika fahuwa fadlun, selain 3 ini itu hanya tambahan, tetapi inti ilmu itu hanya 3. Ayatun muhkamatun, yang pertama ayat Al-Quran yang sudah jelas. Au sunnatun qa'imatun, atau yang ketiga adalah hadis yang sudah sahih. Kemudian yang ketiga au faridatun adilatun, atau faridah, yaitu faridah itu warisan, adilah yang dibagi secara adil. Sehingga karena Rasulullah itu menamakan faridah, yaitu karena Allah yang membagi langsung, sehingga ilmu warisan itu sering dinamakan dengan faraid. Sering dinamakan dengan faraid. Di sini kalau kita perhatikan di sini Rasulullah SAW menyebutkan bahwa inti ilmu itu ada 3, ayat Al-Quran, kemudian hadis, kemudian warisan yang dibagi secara adil. Dan siapa yang bisa membagi warisan secara adil? Yang bisa membagi hanya Allah Ta'ala. Sehingga Allah langsung yang membagi warisan. Sehingga warisan itu siapa yang membagi? Allah Ta'ala, bukan kita. Kita tidak boleh membagi warisan, kita nggak boleh. Tetapi kita hanya menjalankan apa yang Allah bagi. Karena pembagian warisan itu Allah yang membagi, bukan kita. Sehingga pembagian warisan itu berapa nanti bagian setiap orang itu nanti Allah yang membagi masing-masing. Maka itu diturunkan sebuah ayat di dalam Al-Quran lengkap pembahasan tentang warisan, yang nanti insya Allah pertemuan pertama kita kali ini kita akan membacakan ayat itu sebagai muqaddimah pembahasan warisan, di mana pembagian warisan itu langsung Allah yang membaginya. Jadi siapa yang membagi warisan itu? Allah Ta'ala. Yaitu di dalam surat An-Nisa, nanti akan kita bacakan. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, adani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar fi Bani Salamah masyiaini. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk saya. Kata Jabir, Rasulullah menjenguk saya. Demikian juga Abu Bakar berjalan kaki menuju rumah saya dalam kondisi saya sudah sakit. Fawajadani an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la aqilu syai'an. Rasulullah ketika datang mendapatkan saya itu sudah enggak sadar. Saya waktu itu tidak sadar. Fada abima'in. Akhirnya Rasulullah itu minta air. Fatawaddu'a minhu. Setelah itu Rasulullah itu berwudu dari air itu.
Thumma rasya aliyya. Setelah itu air bekas wudunya beliau disiramkan ke muka saya, dipercikan ke muka saya. Fa'afaktu, sampai akhirnya saya sadar, saya siuman. Fakultu, kemudian saya bertanya sama Rasulullah, ma ta'muruni an asna'a fi mali ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, kondisi saya sudah seperti ini, yaitu saya sudah mau mati, saya itu sudah mau meninggal dunia. Wahai Rasulullah, kalau pendapat engkau, saya itu harus bagaimana? Yaitu pembagian harta saya itu kayak apa? Saya harus bagaimana tentang harta saya ini? Maka ketika Jabir bertanya seperti ini, fanazalat, langsung Allah turunkan ayat di dalam surat An-Nisa, yusikumullahu fi auladikum. Allah mewasiatkan terhadap anak kalian bagaimana pembagian warisannya. Berarti menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa yang membagi warisan itu langsung Allah Ta'ala. Yang membagi warisan itu Allah Ta'ala. Maka Allah itu yang paling adil. Sehingga ketika warisan itu Allah yang membagi, sedangkan kita hanya menjalankan bagian Allah Ta'ala saja, maka kita itu bisa menunaikan warisan itu dengan seadil-adilnya. Dikeluarkan juga oleh Imam Ahmad dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau bercerita, Ja'at imra'atu Sa'ad bin Rabi ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika istrinya Sa'ad bin Rabi. Sa'ad bin Rabi itu orang kaya raya, termasuk orang paling kaya di Madinah. Ketika Sa'ad bin Rabi meninggal dunia, istrinya datang menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, kemudian istrinya bertanya, dia membawa putrinya dua. Setelah itu dibawa ke Rasulullah, kemudian bertanya, ya Rasulullah, hatani ibnata Sa'ad bin Rabi. Wahai Rasulullah, ini dua anak perempuan ini adalah anaknya Sa'ad bin Rabi. Qutila abuhuma ma'aka fi Uhud syahidan. Bapak mereka berdua ini ya Rasulullah, yaitu Sa'ad bin Rabi, terbunuh bersama engkau ya Rasulullah dalam perang Uhud, mati syahid. Wa inna ammahuma akhadha malahuma. Ketika bapaknya mereka berdua itu meninggal, hartanya semuanya diambil sama paman mereka. Yaitu pamannya itu berarti saudara kandungnya Sa'ad bin Rabi. Hartanya diambil semua. Falam yada' lahum malan. Dan pamannya mereka ini, pamannya anak ini, tidak menyisakan harta untuk mereka berdua. Hartanya apa? Semuanya diambil sama pamannya semua. Wala yunkahani illa walahum mal. Dan tidak mungkin mereka nanti bisa menikah kalau mereka nggak punya harta. Yaitu bagaimana hartanya ya Rasulullah? Faqala, maka wahai Rasulullah, terus bagaimana kondisinya seperti ini? Maka Rasulullah mengatakan kepada istrinya Sa'ad bin Rabi, yaqdillahu fi dzalika. Allah nanti biarkan Allah yang akan memutuskan bagaimana tentang urusan harta yang ditinggal oleh orang yang meninggal. Fanazalat alatul mirath. Setelah itu Allah menurunkan ayat berkaitan dengan warisan. Ketika diturunkan ayat berkaitan masalah warisan, fa'arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ammihima. Maka Rasulullah mengutus utusan untuk memanggil pamannya, paman anak-anak itu, yaitu saudaranya Anas bin Rabi, Sa'ad bin Rabi. Setelah itu Rasulullah mengatakan, a'ti ibnatai Sa'ad thuluthain. Berikan kepada dua putrinya Sa'ad bin Rabi 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Wa ummahu mathumun. Dan berikan ibu mereka berdua, yaitu ibunya atau istrinya Sa'ad bin Rabi 1/8. Wa ma baqiya fahuwalaka. Sisanya silahkan kamu ambil. Sisanya untuk kamu, wahai saudara kandungnya Sa'ad bin Rabi. Itu nanti pembagian warisan seperti itu. Jadi intinya di sini, intinya kita pahami di sini, maksudnya perlu saya sampaikan di sini, bahwa pembagian warisan itu Allah langsung yang membagi. Sehingga sering sekali warisan itu dinamakan, ilmu warisan itu dinamakan dengan faraid. Dinamakan dengan faraid, yaitu kenapa? Karena Allah yang membagi. Allah yang mewajibkan. Berarti si fulan itu dapatnya sekian, dapatnya sekian, dapatnya sekian. Itu siapa yang membagi? Yang membagi Allah Ta'ala langsung. Sehingga karena yang membagi Allah Ta'ala langsung, maka dinamakan dengan faraid. Maka nanti namanya macam-macam lah. Ada namanya faraid. Itu yang masyhur kalau kita belajar kitab-kitab warisan.
kitab-kitab bahasa Arab itu mesti kita dapatkan namanya faraid. Demikian juga nanti ada namanya mawaris. Tapi kalau mawaris itu orangnya, atau mirath atau irth. Tapi yang paling masyhur kalau kita belajar ilmu seperti ini itu dinamakan dengan faraid. Ilmunya namanya faraid. Cuma di kita sering dinamakan dengan warisan. Warisan. Jadi misalnya bukan warisan. Waris itu orang yang mendapatkan warisan. Waris itu yang mendapatkan warisan, waris. Sedangkan warisannya itu namanya irth. Namanya irth. Irth itu warisan yang dibagi. Sedangkan orang yang mendapatkan warisan itu namanya waris, warithun. Nah, jadi seperti itu. Sehingga namanya keliru kalau kita itu sebenarnya. Warisan itu bahasa Indonesia lah itu, bahasa serapan dari bahasa Arab. Kalau ilmunya yang paling dikenal oleh para ulama itu nanti ilmu dinamakan dengan ilmu faraid. Pakainya faraid. Insya Allah nanti kita akan belajar panjang lebar tentang warisan karena ini sangat dibutuhkan. Kita semuanya butuh ilmu tentang warisan. Kenapa? Karena kita semuanya pasti akan mendapatkan masalah itu. Entah kita sebagai yang mendapatkan warisan dari orang tua kita, atau kita nanti akan menjadi pewaris dari harta kita kepada anak kita. Sehingga kita itu pasti nggak akan lepas dari itu. Sehingga ketika ilmu warisan itu penting sekali, maka insya Allah pada pertemuan kita kali ini kita akan membedah pelan-pelan, sedikit-sedikit. Yang penting saya itu pengen menggambarkan sedikit lah warisan itu kayak apa. Walaupun kalau pengen menguasai secara detail harus belajar. Dan tidak bisa belajar warisan kalau nggak bisa bahasa Arab. Saya dulu juga di Indonesia pun nggak pernah belajar warisan. Karena saya cari waktu itu ilmu waris itu jarang yang mengajar. Ketika kita di Yaman baru kita belajar ilmu warisan, itu pun banyak kitab yang kita lalui sampai akhirnya kita itu bisa faham pembahasan masalah warisan. Nanti insya Allah akan kita sebutkan nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya. Pada kesempatan kita kali ini kita akan membaca ayat-ayat yang berkaitan masalah warisan. Maksudnya itu langsung Allah itu Ta'ala yang membagi langsung itu. Nanti kita jelaskan sedikit rinciannya nanti di kitab yang membahas masalah warisan. Insya Allah kita akan membahas itu. Yaitu di surat An-Nisa. Kita akan membaca surat An-Nisa dari sejak ayat pertama. Kita baca secara ringkas karena semuanya nanti panjang lebar. Allah itu menjabarkan masalah warisan. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhanna, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhanna suttaqu rabbakum. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin. Zat yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu. Wa khalaqa minha zawjaha. Dan Allah menciptakan dari jiwa itu pasangannya. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dan Allah memperkembangbiakkan dari keduanya, yaitu Nabi Adam dan Hawa, rijalan katsiran wa nisa, laki-laki yang banyak, demikian juga wanita. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kalian kepada Allah Ta'ala, di mana dengan itu kalian meminta kepada Allah Ta'ala dan kalian bisa minta rahim, yaitu menyambung tali silaturahim kalian. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah terhadap kalian sangat mengawasi. Wa atul yatama amwalahum. Berikan kepada anak-anak yatim harta mereka, yaitu harta mereka. Jadi anak yatim itu siapa? Anak yang bapaknya meninggal sebelum balik. Kalau sudah balik itu sudah bukan anak yatim lagi. La yutma ba'dal hilmi. Tidak ada keyatiman setelah anak itu balik. Tapi sebelum balik ketika bapaknya meninggal, maka itu dinamakan dengan anak yatim. Wa atul yatama amwalahum. Berikan kepada anak yatim harta-harta mereka. Yaitu apa? Anak yatim itu dia punya harta. Nah itu kalau kita lihat nanti asnaf zakat, orang-orang yang mendapatkan zakat 8 asnaf, anak yatim itu tidak masuk. Kenapa? Karena anak yatim itu bukan orang yang mendapatkan zakat. Kenapa anak yatim itu kok nggak masuk? Karena banyak anak yatim itu yang kaya raya. Dari mana? Dari harta warisan dari bapaknya. Cuma hartanya nanti dimaling atau dicurangi sama keluarganya. Sehingga nanti banyak nanti hartana anak yatim itu dimaling sama keluarganya sendiri.
Dan yang paling banyak nanti akan saya sebutkan, yang paling banyak yang mencuri harta anak yatim itu ibunya sendiri. Di Indonesia, kasus di Indonesia itu paling banyak ibunya. Wa atul yatama amwalahum, berikan kepada anak yatim harta-harta mereka. Wala tatabaddalul khabitha bithayyib. Jangan sekali-kali kalian mengganti yang baik dengan yang buruk. Maksudnya apa? Kamu itu sudah mendapatkan bagian warisan, ambil itu milik kamu, itu baik. Jangan kamu makan hartanya orang lain, yaitu siapa itu? Anak yatim. Di mana apa? Itu punya harta sendiri anak yatim itu, jangan dimakan. Kalau kalian itu makan harta anak yatim, berarti kamu itu telah mengganti sesuatu yang baik dengan sesuatu yang buruk. Wala ta'kulu amwalakum ila amwalikum. Jangan sekali-kali kalian itu memakan harta mereka digabungkan dengan harta kalian. Maksudnya apa? Kasus yang sering terjadi itu, seseorang ketika meninggal dunia, bapak misalkan meninggal, hartanya semuanya dikuasai sama istrinya atau sama ibunya. Berarti apa? Berarti ini mengambil semua harta anak yatim kemudian dimasukkan dalam hartanya, padahal itu bukan hak dia. Dia nanti mendapatkan bagian, si istri itu mendapatkan bagian, silakan diambil, silakan dimakan harta itu. Tetapi hartanya anak yatim tidak boleh dimakan. Innahu kana huban kabira. Sesungguhnya memakan harta anak yatim itu dosa yang sangat besar. Dan yang sering itu, siapa yang paling sering itu? Ibunya. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tawbalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Jika kalian takut tidak bisa berbuat adil pada anak yatim, yaitu kalau kalian itu, maksudnya gini, kalian itu takut nggak bisa berbuat adil, tidak bisa berbuat pas ketika menikah dengan anak yatim. Contohnya misalkan ini, saya itu punya anak yatim yang saya rawat. Misalkan gini, misalkan saya misalkan punya anak yatim yang saya rawat dalam diri saya, dan saya juga mendapatkan warisan. Anak yatim itu perempuan. Akhirnya bahwa saya nikahi dia supaya harta dia itu masuk dalam harta saya. Karena sama-sama saya kan juga mendapatkan warisan. Maka itu kalau kalian takut nanti hartanya anak yatim itu bercampur dengan harta kalian, maka jangan menikahi mereka. Fankihu ma tawbalakum minan nisa'i, nikahi wanita yang lain. Mathna wa thulatha wa ruba', 2, 3 atau 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Tapi kalau kalian tidak bisa berbuat adil, nikahi satu wanita atau budak yang kalian miliki. Dzalika adna alla ta'ulu, itu lebih baik daripada kamu itu berbuat zalim. Wa atun nisa'a shadaqatihinna nihlah, berikan kepada wanita yang kalian nikahi maharnya. Walaupun mahar itu bukan masuk syarat dalam pernikahan, tetapi harus. Misalkan gini, kalau saya nikah itu apa sih nikah itu? Nikah itu akad. Sehingga dinamakan pernikahan itu apa? Akad nikah, itu namanya pernikahan. Bukan acara walimahnya, acara besar-besarnya, itu bukan. Jadi nikah itu bukan walimah. Nikah itu bukan walimah. Terus nikah itu apa? Nikah itu akad. Jadi akad. Maka dalam akad itu namanya mahar itu bukan syarat dan bukan rukun. Sehingga kalau nikah itu maharnya nggak disebutkan, maka nikahnya sah. Tetapi harus dibayarkan. Kenapa? Karena mahar itu miliknya wanita. Seorang laki-laki tidak boleh menikmati kenikmatan tubuh wanita sampai dia itu membayar mahar. Wa atun nisa'a shadaqatihinna nihlah, berikan wanita yang kamu nikahi dengan maharnya, mas kawinnya. Fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'am mari'a. Tapi kalau setelah nikah kemudian kok istri kamu itu memberikan mahar kepada kamu, misalkan suaminya kerepotan, susah, akhirnya mas kawinnya, emasnya itu dijual, dibuat makan bareng-bareng, maka itu pemberian yang hani'am mari'a, yaitu kenikmatan yang itu merupakan hadiah seorang istri kepada suaminya. Wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman. Jangan kalian itu memberikan harta kepada anak-anak yang masih safih. Safih itu dia itu belum cukup untuk berpikir tentang hartanya. Belum matang pemikirannya, itu belum matang, sehingga kalau dikasih harta nanti difoya-foyakan hartanya. Jangan. Wala tu'tus sufaha'a amwalakum. Jangan sekali-kali harta anak yatim diberikan kepada mereka dalam kondisi mereka itu belum mampu mengelola hartanya. Allati ja'alallahu lakum qiyaman, di mana Allah berikan harta itu kepada kalian sebagai amanah. Jaga amanah itu dengan sebaik-baiknya. Warzuquhum fiha,
berikan rizki kepada anak yatim itu dengan harta yang dia tinggalkan, warisan dia. Wa qusuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Demikian juga berikan pakaian dengan harta itu. Maksudnya gini, saya contohkan ya. Seorang wanita misalkan, seorang ibu, bapaknya meninggal. Seorang wanita, suaminya meninggal. Maka si istri dari si mayit itu mendapatkan 1/8. Sisanya kembali kepada anak. Terus ini hartanya anak itu 7/8 berarti. 7/8 itu apakah dikasihkan sekarang? Maka kita lihat anak Anda sudah mampu atau belum mengelola harta. Kalau belum mampu, maka disimpan itu sebagai amanah. 1/8 silahkanlah si istri itu, si ibu itu mengambil untuk makan, untuk minum, untuk apa saja silahkan. Pertanyaan, terus kebutuhan hidup anak yatim itu dari mana? Maka yang menanggung mereka itu warisan mereka. Sehingga mereka itu makan dari harta warisan itu. Mereka itu beli baju ya dari harta warisan itu. Mereka nanti sekolah ya biaya dari warisan itu. Kalau ibu itu ingin memberikan kepada anak, bukan atas nama nafkah. Karena wanita itu tidak ada kewajiban nafkah. Tapi itu atas nama sodakohnya ibu kepada anaknya. Sehingga fahami di sini, kalau ada orang meninggal dunia, seorang bapak meninggal dunia, hartanya harus dipisah. Mana 1/8 yang itu milik istrinya si mayit, dan mana yang milik anaknya si mayit. Silahkan nanti kebutuhan hidup anaknya itu diambil dari warisan itu, silahkan. Tapi jangan diberikan hartanya itu global kepada anaknya ketika anaknya itu belum mampu mengelola harta. Tapi kalau anaknya sudah mampu mengelola harta, maka diberikan hartanya itu kepada anaknya. Jangan diambil semuanya kepada istrinya, nanti rakus istrinya itu, akhirnya apa? Dia itu makan harta anak yatim. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikaha. Ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka balik. Terus diuji, masih diuji apa? Dilatih mereka itu untuk mengelola harta mereka. Itu dilatih, disekolahkan, kemudian nanti diajarkan, magang di tempat pekerjaan supaya mereka itu bisa mengelola harta mereka. Fa in anastum minhum rusydan. Kalau kalian merasa anak itu sudah mampu mengelola hartanya, fadfa'u ilaihim amwalahum. Berikan harta mereka kepada mereka. Wala ta'kuluha israfan. Jangan sekali-kali kalian makan harta anak yatim boros. Yaitu makan dari harta itu secara berlebihan. Wa bidaron ayyakbaru. Demikian juga kalian itu berlebihan dalam makannya itu, membelanjakan hartanya. Wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Siapa di antara kalian itu yang mampu, mesti mampu itu seperti siapa? Seperti misalkan kalau yang meninggal itu suami, berarti istrinya. Kalau istri itu mampu punya harta sendiri, sudah, dia makan dari hartanya sendiri, harta anaknya itu disimpan. Kalau yang meninggal istrinya, suami juga mendapatkan bagian kan, warisan itu. Maka silakanlah bagian suami itu diambil, bagian anaknya disimpan. Kalau dia orang kaya, mampu, falyasta'fif, hendaknya dia itu menjaga diri, jangan mengambil sedikit pun dari harta anak yatim. Wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Tetapi kalau walinya itu, wali anak yatimnya itu orang yang miskin, silahkan dia itu makan dari harta anak yatim dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf itu apa? Sebagai jasa dia itu mengelola harta anak yatim. Misalkan gini, ini harta anak yatim punya harta, warisan dari bapaknya itu banyak. Yang mengelola pamannya misalkan itu, yang menjaga pamannya silahkanlah dapat gaji. Setiap bulan minta berapa dia itu. Kalau memang dia itu orang miskin. Tetapi kalau dia orang kaya, maka kalau bisa jangan mengambil harta anak yatim. Fa idza dafa'tum ilaihim amwalakum fa'ashidu alaihim. Kalau nanti kalian itu memberikan harta itu kepada anak yatim yang sudah balik, saksikan. Yaitu apa? Cari saksi, Pak RT, Pak RW, lurah, atau tokoh-tokoh masyarakat disuruh datang tanda tangan. Yaitu apa? Bahwasanya harta anak yatim sudah saya serahkan dan saya sudah selesai amanah saya. Lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Laki-laki mereka mendapatkan bagian dari apa yang ditinggal sama orang tuanya dan karib kerabatnya. Walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Demikian juga anak perempuan sama. Anak perempuan juga mendapatkan bagian warisan dari bapak dan kerabat mereka. Itu mereka juga sama. Yaitu laki-laki dapat, perempuan dapat. Jangan cuma laki-laki saja yang mendapatkan. Kenapa? Karena orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Arab Jahiliyah itu yang mendapatkan hanya yang laki-laki. Perempuan tidak mendapatkan warisan. Akhirnya dibatalkan sama Allah Ta'ala. Laki-laki, perempuan dapat, walaupun laki-laki lebih banyak dapatnya daripada perempuan. Mimma qallau minhu au kuthur. Entah bagiannya itu banyak atau sedikit. Nasibam mafruḍa.
dan itu adalah bagian yang sudah ditetapkan. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu. Jika ketika pembagian warisan itu datang, dalam pembagian warisan itu karib kerabat. Siapa karib kerabat itu? Ulul qurba itu keluarga yang tidak mendapatkan warisan. Itu dinamakan dengan ulul qurba, karib kerabat. Jadi karib kerabat itu siapa? Keluarga besar yang dia tidak mendapatkan bagian dari warisan, maka itu namanya kerabat. Wal yatama atau anak-anak yatim datang, yaitu dari orang luar, bukan orang situ. Wal masakinu, demikian juga orang-orang miskin datang dalam pembagian warisan. Farzuquhum, berikan kepada mereka bagian, yaitu kasih mereka itu bagian dari orang-orang sekitar. Kasihkan. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa, dan katakan kepada mereka dengan ucapan yang baik. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khaufu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaknya takut, dan hendaknya orang-orang yang ketika dia itu nanti meninggal, dia itu meninggalkan anak-anak yang masih kecil, dia itu takut kalau dia itu, anak-anak kecilnya itu nanti akan dimangsa sama serigala-serigala, monster-monster itu akan dimangsa. Misalkan saya punya anak, saya takut nanti kalau saya meninggal, anak saya masih kecil, ini saudara-saudara saya itu, yaitu pamannya anak saya nanti itu orang-orang yang zalim. Saya takut kalau saya meninggal, anak saya itu nanti akan didolimi sama paman-pamannya, sama keluarga besarnya itu. Akhirnya apa? Terus bagaimana cara membentengi anak kita itu? Falyattaqullah, hendaknya kita itu bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kalian itu bertakwa kepada Allah Ta'ala. Wal yaqulu qawlan sadida, dan ngomong kepada karib kerabat dengan omongan yang baik. Yaitu maksudnya apa? Kalau saya punya anak yang saya takut nanti kalau saya meninggal dunia, anak saya itu akan didolimi dalam pembagian warisan. Terus bagaimana caranya itu? Saya bertakwa kepada Allah Ta'ala supaya anak saya dijaga. Kemudian saya ngomong baik-baik kepada karib kerabat saya. Yaitu apa? Saya itu punya anak, anak saya punya bagian seperti ini. Kalau kalian dapat bagian ini, nggak ada masalah, kalian dapat. Tetapi apa? Saya punya anak. Saya punya anak. Walaupun itu anaknya, mungkin istrinya sudah saya cerai lah itu. Misalkan ini, saya punya istri. Karena saya ribut, atau istri saya itu ribut sama ibu saya misalkan itu, akhirnya istri saya cerai. Dia bawa anak saya. Walaupun anak saya nggak diakui sama keluarga besar saya lah gitu, misalkan itu. Tapi tetap itu anak saya. Tetap itu anak saya. Sehingga kalau saya meninggal dunia, tetap dia mendapatkan warisan saya. Sehingga supaya anak saya nggak didolimi sama keluarga besar saya, bagaimana caranya? Hendaknya kalian itu bertakwa kepada Allah Ta'ala, dan kalian itu mengatakan dengan ucapan yang baik kepada karib kerabat. Kumpulkan keluarga besar saya punya anak. Walaupun kalian tidak menganggap anak saya ini, karena mungkin kalian cekcok sama ibunya, saya sudah ceraikan ibunya, tapi tetap dia anak saya. Tetap nanti dia mendapatkan bagian dari warisan saya. Jangan dizalimi. Innalladzina yaquluna amwalal yatama dzulman innama yaquluna fi butunihim nara. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sesungguhnya yang mereka makan itu adalah api neraka jahanam di perutnya. Wasayaslauna sa'ira, dan orang ini nanti akan masuk ke neraka jahanam. Orang-orang yang makan harta anak yatim. Dan siapa yang makan harta anak yatim itu? Fahami di sini. Yang makan harta anak yatim itu keluarganya. Bukan orang lain nggak dapat apa-apa gitu. Orang lain bagaimana bisa makan harta anak yatim? Nggak ada jalannya nggak ada, jalurnya nggak ada gitu. Terus siapa yang paling banyak makan harta anak yatim itu? Ya keluarga dia. Keluarga anak itu. Keluarganya anak itu. Yang paling sering siapa? Ibunya sendiri. Makanya pahami di sini, ibu-ibu pahami. Ibu-ibu pahami ini, karena penting masalah ini. Dan saya sering sampaikan itu nasihat ini kepada ibu-ibu. Kenapa? Karena di negeri kita itu, kalau saya lihat di negeri kita ini, pembagian warisan itu kacau balau di negeri kita ini. Kacau lah gitu. Sehingga kita punya ilmu itu terkadang kalau lihat itu miris gitu. Pembagian warisan di negeri kita ini. Kenapa? Karena yang paling banyak makan harta anak yatim itu ibunya sendiri. Ibunya sendiri. Bahkan yang sudah ngaji pun seperti itu juga gitu. Bukan orang-orang awam yang sudah ngaji. Maksudnya gini, fahami di sini ya ibu-ibu, fahami. Suami Anda itu bukan milik Anda. Suami Anda itu bukan milik Anda. Anda punya hak memang dari hartanya suami, yaitu apa? Nafkah. Kalau suami sudah memberikan nafkah, kewajibannya gugur. Terus suami itu milik siapa itu? Suami Anda itu milik anaknya, bukan milik Anda. Sehingga bagian yang paling banyak mendapatkan warisan itu anak, bukan suami, bukan istri. Anak yang paling banyak. Anak itu yang paling banyak.
Sehingga kalau seandainya Anda itu punya suami dan Anda juga punya anak, suami Anda meninggal dunia, fahami nih ibu-ibu, Anda itu hanya mendapatkan 1/8. Silakanlah hartanya si Mai itu berapa dihitung, dikalkulasi semua. Oh, suami saya itu punya rumah, oh suami saya itu punya motor, punya mobil, punya sawah, punya ruko. Kumpulkan semua. Kumpulkan semuanya, dikalkulasi kira-kira berapa. Kalau rupanya misalkan dihitung itu misalkan 100 juta atau 800 juta, misalnya 800 juta, berarti Anda 1/8. Silakan ambil 100 juta. Itu milik Anda. Mau gunakan untuk makan, untuk belanja, untuk beli rumah, silakan, bebas. Tapi 7/8 bukan milik Anda. 7/8 itu milik anak-anak Anda. Jika anak Anda sudah dewasa, berikan kepada mereka. Itu haknya mereka. Tapi kalau mereka itu masih kecil-kecil, simpan, hartanya dijaga. Anda makan pakai harta Anda, yang 100 juta itu silakan dimakan gitu. Terus anak Anda itu mereka sekolah, mereka beli baju, mereka berobat, mereka itu makan, minum pakai uang apa? Pakai 7/8 harta warisan itu. Terdata, tercatat. Sehingga apa? Jangan sampai suami meninggal dunia itu seakan-akan harta suami hartanya istri. Bukan. Dan anggapan seperti ini itu keliru fatal, dan itu budaya kita. Budaya kita itu kalau suami meninggal dunia seakan-akan hartanya semuanya pindah ke istrinya, bebas istrinya menggunakan harta semuanya itu. Dan itu keliru. Dan itu banyak kezaliman seperti ini, banyak sekali. Termasuk apa? Termasuk ibu yang menahan pembagian warisan ketika ibu masih hidup. Dan itu paling banyak di kita. Misalkan seorang suami meninggal dunia, dia punya rumah induk, rumah besar. Anaknya sudah pada punya rumah sendiri-sendiri itu. Suaminya meninggal. Akhirnya ibunya mengatakan, selama saya masih hidup, saya tidak ridho rumah ini dibagi, dijual. Saya mau tinggal di sini. Terus bagaimana dengan anak-anak yang mereka butuh uang juga, mereka pengen menikmati harta warisan dari bapaknya? Tidak boleh, nanti dibagi kalau saya sudah meninggal dunia, ibunya itu. Rupanya apa? Ibunya belum meninggal, ada anaknya yang sudah meninggal. Anaknya itu tidak mendapatkan warisan dari bapaknya. Kenapa? Karena ditahan sama ibunya. Maka apa? Ibunya zalim, termasuk maling di sini itu, ibunya pencuri. Ibunya itu pencuri, dan itu akan nanti pertanggungjawabannya sampai hari kiamat. Saya pernah ngomong seperti ini sampai ada seorang ibu-ibu itu nggak terima lah di pengajian saya itu. Akhirnya diskusi sampai ke rumah saya itu. Yo, saya marah, ibu-ibu itu sudah tua gitu. Itu ke pengajian saya rutin saya juga itu, Pekalongan itu. Saya marah itu. Bu, Anda itu maling gitu, Anda itu. Fahami ucapan saya keras ngomong, Anda itu pencuri gitu. Dan tanggung jawab Anda sampai hari kiamat ini. Kenapa? Karena Anda itu menahan pembagian harta warisan. Ini harta warisan, bukan harta Anda gitu. Sekarang jadi masalah itu, jadi masalahnya itu seorang bapak meninggal, dia punya rumah induk besar sekali lah. Orang Arab warisannya besar lah itu. Itu kalau berapa miliar itu, besar sekali rumahnya itu. Ditahan sama ibunya, nggak boleh dibagi selama ibunya masih hidup. Subhanallah itu, anak laki-lakinya meninggal. Ibunya masih hidup, masih sekarang ikut pengajian saya juga gitu. Saya marah itu ibu-ibu itu. Kenapa? Karena ini zalim ini. Coba kita lihat, anak Anda nggak bisa mendapatkan harta warisan dari bapaknya itu. Itu sampai hari kiamat loh. Anda itu menanggung urusannya sampai hari kiamat. Dan Anda sekarang tidur di rumah itu, Anda makan harta anak yatim loh. Dan itu nggak main-main. Sejak anak itu kecil, itu Anda itu makan hartanya anak Anda itu. Nah itu apa? Saya katakan kebanyakan yang makan harta anak yatim itu siapa? Ibunya sendiri. Oleh itu hati-hati, ibu itu hati-hati. Kenapa? Karena di kita itu mayoritas yang makan harta anak yatimnya ibunya. Kalau orang mengatakan, kan itu anak saya Ustadz itu. Bukan, itu anak yatim. Itu anak bapak, bukan anaknya ibu. Walaupun ibu yang melahirkan, tapi yang bertanggung jawab masalah nafkah itu bapak, bukan ibu kan itu. Sehingga apa? Sehingga anak itu sudah mendapatkan bagian warisan, bagian nafkah dari bapaknya. Sedangkan ibu itu kalau Anda mau ngasihkan harta itu namanya sedekah. Itu namanya sedekah, bukan warisan. Sehingga apa? Sehingga Anda walaupun itu anak Anda sendiri, Anda itu sedang bermuamalah sama anak yatim. Anak yang Anda rawat itu anak yatim karena bapaknya sudah nggak ada gitu. Itu adalah anak yatim, maka hati-hati. Karena yang paling banyak makan itu ya harta mereka. Sehingga orang-orang yang makan harta anak yatim itu, mereka itu makan bara api neraka jahanam di perutnya. Nah itu terus bagaimana solusinya? Solusinya dibagi. Solusinya dibagi. Kalaupun Anda masih tinggal di situ, catat, ditulis bahwasanya harta rumah ini bukan milik saya. Saya tinggal di sini, itu sebenarnya saya itu menempati rumah anak saya di sini itu. Bukan hartanya saya, harta anak saya. Karena anak saya punya hak di rumah ini. Sehingga harus dijelaskan dari awal. Sehingga saya tahu bahwa saya itu numpang. Wanita di situ tuh numpang, dia itu, ibunya itu. Kenapa? Karena di situ ada milik anak di rumah itu, tetapi belum dibagi. Setelah itu Allah Ta'ala berfirman, yusikumullahu fi auladikum.
Allah mewasiatkan kepada kalian tentang pembagian harta warisan kepada anak-anak kalian. Lidzakari mithlu hadzil untsain. Anak laki-laki mendapatkan 2 bagian dari anak perempuan. Contohnya misalkan saya punya anak 3. Laki-laki 1, perempuan 2. Maka laki-laki dianggap 2 kepala. Berarti kalau saya itu punya anak laki-laki 1 dianggap 2, anak perempuan 1 berarti 2, berarti 4. Berarti kalau saya meninggal dunia harta dibagi 4. Laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian, 1 bagian. Fa in kunna nisaan fawqa thnataini falahunna thulutsa ma tarak. Nah, setelah ini mulai pembagiannya itu. Nanti insyaallah rinciannya akan kita jelaskan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jika anaknya itu perempuan semua, 2 orang atau lebih. Kalau saya punya anak, saya nggak punya anak laki-laki. Tapi saya punya anak perempuan 2 lebih. Terus anak perempuan saya itu mendapatkan berapa? Falahunna thulutsa ma tarak. Anak-anak perempuan kalian mendapatkan 2/3. Mereka mendapatkan 2/3. Wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Kalau anak perempuan jumlahnya cuma 1, maka mereka mendapatkan setengah. Jadi anak perempuan itu kalau jumlahnya 1 mendapatkan setengah. Kalau jumlahnya 2 atau lebih mendapatkan 2/3 dibagi semua rata. Kalau mereka punya saudara laki-laki, yaitu saya juga punya anak laki-laki, maka bagiannya mereka 1 dibandingkan dengan 2 bagian laki-laki. Itu pembagian seperti itu. Nanti akan kita jelaskan nanti pembagian warisan itu ada yang namanya ashabul furud. Furud itu bagian jelas, setengah, 1/4, 1/8, itu namanya furud. Ada yang taksib itu bagiannya nggak jelas. Seperti anak laki-laki, berapa sih anak laki-laki itu? Bagiannya nggak jelas. Yang penting apa? Dia akan mengambil semua harta. Anak laki-laki itu paling kuat, sehingga bagiannya tidak setengah, tapi semua harta bisa diambil. Dia nanti mengambil semua sisanya. Semua sisanya itu paling banyak itu anak laki-laki. Wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Sedangkan orang tua, kedua orang tua, bapak dan ibu, bagiannya berapa? Saya meninggal dunia, saya punya bapak dan ibu. Saya punya anak juga, saya punya anak. Dan saya masih punya bapak dan ibu. Bapak dan ibu saya mendapatkan seperenam. Ibu saya 1/6, bapak saya 1/6. Kalau saya punya anak, saya si mayit itu punya anak. Fa illam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth. Jika saya nggak punya anak, saya meninggal, saya nggak punya anak, tetapi saya itu punya bapak dan ibu. Terus ibu saya berapa? Ibu saya mendapatkan 1/3. Ibu saya mendapatkan 1/3. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Tetapi kalau saya yang meninggal, saya meninggal itu, saya itu punya saudara juga. Saya nggak punya anak, tapi saya punya saudara. Saudara kandung atau saudara sebapak. Jumlahnya banyak. 2 atau lebih jumlahnya itu. Maka ibu saya mendapatkan 1/6. Berarti bagian ibu itu berapa? Ibu itu mendapatkan 1/3 atau 1/6. 1/3 nanti dalam kondisi tidak punya anak, saya si mayit itu nggak punya anak dan tidak punya saudara. Kalau saya itu punya anak atau punya saudara, maka ibu saya itu mendapatkan 1/6. Jadi 1/3 atau 1/6. Mimba'ti wasiyati yusi biha audain. Pembagian itu setelah ditunaikan wasiat dan setelah ditunaikan utang. Jadi wasiat dibayarkan, utang piutang dibayarkan. Nanti akan kita sebutkan juga. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Bapak-bapak kalian, anak-anak kalian tidak tahu mereka siapa yang paling bermanfaat bagi mereka. Faridatan minallah. Tidak bisa kita itu membagi, oh bapak saya dapat sekian, ibu saya dapat sekian, terserah saya, nggak bisa. Faridatan minallah, itu ketetapan Allah Ta'ala. Innallaha kana aliman hakima. Allah itu maha mengetahui dan Allah itu maha bijaksana. Setelah itu Allah Ta'ala berfirman, walakum nisfu ma taraka azwajukum. Dan kalian, yaitu seorang suami, kalian mendapatkan setengah dari harta istri kamu. Jadi kalau yang meninggal istri, suaminya dapat berapa? Suaminya mendapatkan setengah hartanya si istri, illam yakun lahunna walad, ketika istri itu nggak punya anak. Baik anak dari suami itu atau anak dari suami sebelumnya nggak punya anak, yang penting istri itu, maka suaminya mendapatkan setengah. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakun. Tetapi kalau istri kamu itu punya anak, baik anakmu atau anak suami yang sebelumnya, maka kamu itu mendapatkan 1/4.
Nah, berarti suami itu bagiannya berapa? Setengah atau seperempat. Setengah kalau istri itu gak punya anak, seperempat kalau istri itu punya anak. Mimba'ti wasiyati yusina biha audin, tetapi itu dibagi setelah wasiat ditunaikan dan setelah utang dibayarkan. Walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Dan istri kalian mendapatkan seperempat dari hartanya suami. Saya sebagai seorang suami, kalau saya meninggal dunia, istri saya dapat berapa? Dapat seperempat kalau saya nggak punya anak. Baik anak saya dari istri itu atau anak saya dari istri selainnya. Yang penting saya nggak punya anak. Saya tidak punya anak, maka istri saya itu mendapatkan seperempat. Fa in kana lakum waladun falahunna thumunu mimma taraktum. Tetapi kalau kalian itu punya anak, maka istri itu mendapatkan 1/8. Baik anak dari istri itu atau anak dari istri yang lain. Contohnya misalkan saya punya istri, saya menikah, sampai saya itu punya anak. Qadarullah cerai. Saya dengan istri saya itu cerai. Sudah saya cerai, selesai urusan saya sudah cerai. Setelah itu apa? Berarti saya punya anak dari istri yang pertama, tapi anak saya dibawa sama istri pertama, bukan di tangan saya sekarang itu, anak saya itu. Setelah itu saya menikah lagi. Saya menikah lagi, qadarullah saya meninggal dunia. Saya meninggal dunia. Berarti saya punya satu istri dan saya punya satu anak, tapi di istri yang pertama. Yang mana istri pertama sudah saya ceraikan. Terus bagaimana kalau seperti ini? Maka istri saya ini yang sekarang saya nikah ini, dia mendapatkan 1/8. Walaupun istri saya yang kedua ini nggak punya anak, dia mendapatkan 1/8. Kenapa? Karena saya itu punya anak, walaupun anak saya sekarang di istri yang pertama. Jadi 1/8. Terus kalau saya punya istri banyak, saya punya istri 4 misalkan itu, maka 1/8 dibagi 4. Kalau orang mengatakan, loh, saya kan istri tua gitu loh. Mau tua maupun muda sama. 1/8 dibagi jumlah istri itu, kamu punya istri berapa. Mau yang istrinya itu resmi atau sirri, sama saja. Semuanya harus dibagi, rata. Wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun walahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhuma sudus. Jika seseorang meninggal dunia nggak punya orang tua, nggak punya anak. Dia nggak punya orang tua, nggak punya anak. Awim ro'atun, atau dia itu perempuan. Perempuan meninggal dunia, dia nggak punya anak, nggak punya orang tua. Itu namanya kalalah. Kalalah itu orang meninggal dunia, nggak punya orang tua, nggak punya usul, nggak punya furu. Tapi dia itu punya saudara. Akhun au ukhtun. Kalau dia itu saudara seibu, saya punya saudara seibu, maka saudara seibu saya itu mendapatkan 1/6. Saudara seibu saya itu mendapatkan 1/6. Fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fi thuluth. Tetapi kalau jumlahnya itu saudara seibu itu jumlahnya lebih dari dua ke atas, maka mereka itu mendapatkan 1/3. Jumlahnya 1 mendapatkan 1/6, kalau jumlahnya banyak mendapatkan 1/3. Mim ba'di wasiyati yusa biha aw dainin ghairu mudhar. Setelah ditunaikan wasiat dan setelah dibayarkan hutang tanpa memadrotkan ahli waris yang lainnya. Wasiyatan minallahi wallahu alimun hakim, dan itu adalah wasiat, keputusan dari Allah Ta'ala, dan Allah itu maha mengetahui dan Allah itu maha penyantun. Tilka hududullah, itulah batasan-batasan Allah Ta'ala. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, Allah akan memasukkan dia ke surga yang mengalir di bawahnya itu surga-surga, dan mereka kekal di dalamnya. Ayat ini bicara masalah warisan. Itu maksudnya apa? Kalau kita itu membagi warisan karena kita taat sama Allah dan Rasul, sesuai dengan pembagian Allah dan Rasul, maka nanti kita itu akan diberikan pahala surga. Jika kita itu dalam pembagian warisan adil sesuai dengan yang dibagi oleh Allah dan Rasul. Wa dzalika huwal fawzul azim, dan itulah kemenangan yang besar. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dalam pembagian warisan ini, bermaksiat kepada Allah dan Rasul sehingga tidak dijalankan perintah Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan dia itu melanggar batasan-batasan hukum Allah Ta'ala, yudkhilhu naran khalidan fiha, dia nanti akan dimasukkan ke neraka, kekal di dalamnya, walahu adzabun muhin, dan orang itu nanti akan mendapatkan azab yang pedih. Nah, ini ayat yang paling panjang yang berbicara tentang warisan. Jadi masalah warisan itu kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran itu yang terbanyak itu nanti di surat An-Nisa, dan semuanya di surat An-Nisa.
An-Nisa tadi ayat pertama sampai yang kita sebutkan. Demikian juga nanti ada di surat An-Nisa terakhir, penutup. Jadi surat An-Nisa itu pembukanya itu masalah warisan, dan penutupnya itu juga ayat berkaitan dengan warisan. Apa penutupnya itu? Allah Ta'ala berfirman, saya bacakan penutup ayat, yaitu surat An-Nisa terakhir, An-Nisa ayat ke-176. Allah Ta'ala berfirman, itu juga warisan juga. Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Orang-orang bertanya kepada engkau Muhammad tentang kalalah. Kalalah itu siapa? Orang yang meninggal dunia, dia itu nggak punya anak, nggak punya orang tua. Itu namanya kalalah. Ini mru'un halaka laisa lahu waladun. Jika seseorang meninggal dunia, dia tidak punya anak, dia juga tidak punya orang tua, walahu ukhtun, tetapi dia punya saudara. Dia punya saudara. Kalau saudaranya itu perempuan, saudara kandung atau saudara seibu, saudara sebapak, falaha nisfu ma tarak. Maka saudari perempuan itu mendapatkan setengah dari harta yang kamu tinggalkan. Saya meninggal dunia, saya nggak punya orang tua, saya tidak punya anak, saya hanya punya saudara. Kalau saudara itu perempuan satu, maka dia mendapatkan setengah. Wa huwa yarithuha illam yakun laha waladun. Dia itu akan mewarisi perempuan itu jika dia itu nggak memiliki anak. Fa in kana tathnataini falahuma thulutsani mimma tarak. Kalau saya itu nggak punya anak, saya juga nggak punya orang tua, tapi saya itu punya saudari banyak. Kalau saudari satu dapatnya setengah. Kalau saudarinya banyak mendapatkan 2/3. Mendapatkan 2/3. Wa in kanu ikhwatar rijala wa nisaa falidzakari mithlu hadzal unthain. Kalau saya itu punya saudari dan saudara. Saudara kandung, saya punya kakak, adik, ada yang laki-laki, ada perempuan. Terus bagaimana pembagiannya itu? Lidzakari mithlu hadzal unthain. Laki-laki, saudara laki-laki mendapatkan 2 bagian, saudari perempuan mendapatkan 1 bagian. Yubayyinullahu lakum an tadillu wallahu bikulli syai'in alim. Allah menjelaskan semua ini kepada kalian supaya kalian tidak keliru, supaya kalian tidak tersesat, supaya kalian tidak menyimpang. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Ta'ala terhadap segala sesuatu, Allah itu maha mengetahui. Nah, jadi intinya kalau kita mau membaca ayat yang berkaitan masalah warisan, silakan baca surah An-Nisa awal dan penutup. Itu semuanya nanti silakan dibaca nanti di rumah, diulang lagi ayatnya, pembagian-pembagiannya. Nanti insya Allah rincian masalah warisan nanti akan kita masuk di pembahasan berikutnya. Jadi nanti insya Allah pertemuan kita kali ini kita nanti akan fokus pembagian warisan. Mungkin kita butuh banyak pertemuan. Nanti insya Allah mudah-mudahan kita nggak membahas secara detail lah itu. Tetapi minimal kita itu terbuka sedikit. Oh, fikih warisan itu seperti itu rupanya itu. Kenapa? Karena kayak di zaman kita itu, di negeri kita itu kayak nol putung, sama sekali nggak tahu warisan itu kayak apa gitu pembagiannya itu. Akhirnya terjadi apa? Yang terjadi adat. Ketika adat yang berjalan kacau. Namanya adat itu kan olah pikir otak manusia. Tinggal otak manusia itu pengennya kemana kan itu. Akhirnya apa yang terjadi? Kekacauan, kezaliman di mana-mana. Ya, sampai di sini pembahasan kita. Wa akhiru dawana alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Donasi dakwah multimedia Nida Salam. Berikan donasi terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.